Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih mengingat lagu Kulihat Bintang Keberlapan dari Kidung Jemaat 64. Saya akan nyanyikan buat Bapak Ibu Saudara. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat kita datang ke sebuah pantai ataupun kita pergi ke sebuah pegunungan, ya, di situ kita bisa melihat betapa indahnya ciptaan Tuhan. Dan di situ kita bisa merenung bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang sama yang juga menciptakan kita manusia. Dan juga Tuhan yang sama yang menyertai kita sampai pada hari ini. Dan kalau kita mau merenungkan lebih dalam lagi, di situ kita bisa mendapatkan satu poin penting bahwa Tuhan bekerja secara ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kita dibuat terkagum-kagum dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sampai pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini kita bisa melihat bagaimana juga Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Lewat Musa dan Harun, atas apa yang mereka boleh lakukan bersama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Musa dan Harun di ayat yang ke-7, kita bisa dapatkan informasi bahwa Musa berumur 80 tahun dan Harun berumur 83 tahun. Berarti mereka sudah cukup tua pada saat mereka dipilih oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Di dalam bacaan ini mereka harus bertemu dengan Firaun untuk membicarakan banyak hal, khususnya untuk keberlangsungan hidup bangsa Israel pada waktu itu. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dijajah, mereka mengalami hidup yang sangat-sangat menderita. Sehingga bangsa Israel pada waktu itu berseru-seru kepada Tuhan untuk minta mereka ditolong, untuk mereka juga bisa dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan mendengarkan teriakan mereka, melihat penderitaan mereka, dan akhirnya Tuhan mengutus Musa untuk bisa melakukan segala tugas tanggung jawab, yaitu pekerjaan Tuhan yang besar. Nah, di dalam perjalanan ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai Musa dan Harun, hamba-hamba yang sudah cukup berumur gitu ya. Sudah cukup berumur, kita tahu, dan bayangan kita kalau sudah berumur 80 tahun berarti ya mungkin jalannya sudah lambat, cara berpikir juga sudah lambat, atau mungkin telinganya juga sudah sulit mendengar, atau juga mungkin kalau berbicara juga tidak jelas dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat dari bacaan ini, Tuhan memakai kehidupan mereka. Tuhan mempergunakan mereka berdua untuk melakukan tugas yang besar. Saya mau katakan bahwa secara ajaib Tuhan memakai Musa dan Harun ya, secara luar biasa. Sama sekali Tuhan tidak memandang mereka sudah tua, mereka tidak bisa bikin apa-apa, tetapi hidup mereka dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana juga Firaun pada saat itu bertemu dengan mereka, dan di situ juga ada mujizat lagi yang terjadi. Ada hal-hal ajaib lagi yang terjadi. Bagaimana tongkat bisa berubah menjadi ular, lalu ular itu juga boleh memakan ular-ular yang lainnya juga berasal dari tongkat dan sebagainya. Tapi di situ kita mau melihat, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi bahwa Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang ajaib.
Yang pertama, memakai Harun dan Musa di tengah usia mereka yang sudah tua, mungkin juga dipandang rendah, dipandang sebelah mata oleh Firaun, mungkin juga orang-orang pada saat itu, bahkan bangsa Israel sendiri pun. Tetapi Tuhan tetap mempercayakan mereka. Mereka tetap dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Kita bisa melihat proses-proses demi proses juga, Bapak Ibu Saudara, bahwa ada banyak tantangan. Walaupun mereka sudah dipilih Tuhan, bukan berarti semuanya juga mulus, berjalan baik, tidak. Mungkin di tengah usia mereka tadi yang sudah tua, mereka mungkin juga minder, Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka juga takut. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka. Kita bisa bayangkan seorang lansia itu bisa bertemu dengan presiden, katakanlah seperti itu. Bukan siapa-siapa, tetapi bisa menghadap petinggi, pejabat, untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang sangat besar pada waktu itu. Tetapi di sini diperlihatkan kepada kita betapa hebatnya Tuhan dengan menggunakan pekerjaan-pekerjaan ajaibnya. Dan Tuhan memperlengkapi setiap mereka. Perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Setiap orang bisa dipanggil dan bisa diutus oleh Tuhan. Dan itu terkadang melampaui segala keterbatasan yang ada. Tuhan tidak pernah melihat bahwa si A tidak bisa diutus, si B tidak bisa dipanggil. Mungkin secara kacamata dunia, oh, orang ini gak bisa apa-apa, hanya lulusan SD, bagaimana bisa melayani Tuhan? Tetapi itu terbukti di dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang yang diremehkan, yang dipandang sebelah mata oleh dunia, tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa melalui perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan ini terbukti juga di dalam bacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mungkin punya pengalaman banyak, ya. Pengalaman bagaimana orang memandang remeh kepada kita. Kita dipandang sebelah mata oleh dunia. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita merenungkan kembali apa yang kita sudah lewati sampai hari ini, di situ sekali lagi kita bisa terkagum-kagum. Bagaimana Tuhan bisa memakai kehidupan kita itu secara ajaib. Saya yakin Bapak Ibu Saudara punya cerita iman masing-masing. Bagaimana kita bisa sampai di Pulau Bangka ini, di kota Pangkal Pinang ini. Bagaimana juga kita bisa bekerja, bagaimana kita juga bisa bertemu istri, bagaimana juga kita punya anak-anak, pekerjaan, bahkan pelayanan. Wah, kalau kita mengingat itu semua, yang pasti kita akan terkagum-kagum atas apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam kehidupan kita. Tetapi, walaupun kita terkagum-kagum, kadang-kadang juga kita masih mengingat, wah, ternyata ada banyak pengalaman-pengalaman pahit, ada banyak persoalan-persoalan yang juga masih sampai hari ini kita bisa rasakan. Tetapi itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak lari dari hadirat Tuhan. Kita tetap tinggal, kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi penguatan kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana setiap kita, anak-anak Tuhan, yang punya tantangan besar di dalam kehidupan kita, sama seperti Musa juga dan Harun, lalui pada saat itu mereka juga punya tantangan yang besar. Di saat mereka melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan perintahkan kepada mereka, di satu sisi mereka juga terbatas untuk melakukan hal-hal yang Tuhan perintahkan.
bahkan mereka dipandang rendah oleh banyak orang pada saat itu. Nah, kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita juga punya banyak tantangan hidup pada saat ini. Kita juga terkadang tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman saya bilang, kalau lagi banyak masalah, ya, mereka bisa menangis terbahak-bahak, Bapak Ibu Saudara. Saking tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana ya menangis terbahak-bahak itu seperti apa? Saking sedihnya gitu ya, saking beratnya pergumulan itu. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus mengingat bahwa Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari semua persoalan, semua permasalahan, semua penyakit, semua yang menjadi tantangan kita sampai hari ini. Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu. Dan itu yang harus kita yakini bersama. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita berada dalam kondisi yang protes, ragu, kecewa, khawatir, takut, mundur dari iman kita kepada Tuhan. Karena apa? Ada banyak persoalan, Pak Pendeta. So, nggak tahu lagi mau bikin apa. Don't know what to do gitu. Pusing kepala ini. Tetapi kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Hidup kita dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Dan itulah menjadi kekuatan kita bersama. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan mendengarkan setiap teriakan, setiap permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Dan Tuhan mendengarkan doa-doa dan seruan yang dinaikkan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Hidup kita biarlah dipakai secara ajaib oleh Tuhan. Dari tantangan dan pergumulan serta permasalahan yang ada, biarlah kita tetap datang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang maha besar. Tuhan yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan kita. Langit tak selalu biru, Bapak Ibu Saudara. Jalan juga tak selalu rata. Maka janganlah berputus asa. Kita tahu bahwa mujizat itu ada. Dan biarlah setiap hati terus datang menyembahnya. Dan biarlah semua orang juga selalu berada di dalam hadiratnya. Maka jangan berputus asa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.